telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula kita sampaikan sholawat mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah kita masih ada di zaman ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi baik dalam perspektif Islam. Umat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya di bidang kesehatan dan ilmu gizi. Umat Islam menganjurkan manusia untuk makan dan minumlah makanan yang halal dan yang baik didapatkan, dan makanlah makanan dan minuman secara tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai apapun yang berlebihan. Dijelaskan di dalam beberapa surah dalam Al-Quran tentang makan dan minuman yang halal. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan tentang makan dan minuman yang halal, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin, yang artinya, makanlah bagimu makanan yang halal dan yang baik yang ada di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Di dalam surah tersebut telah dijelaskan bahwa makanlah makanan yang halal dan yang baik. Dan Allah tidak menyukai apabila kita mengikuti langkah-langkah setan. Dan Allah juga tidak menyukai makan yang berlebih-lebihan, yang sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 100. Al-A'raf ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber vitamin dan mineral, sumber protein, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Kedua, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, buah tin, dan buah zaitun, dan buah delima. Salah satu ayat menerangkan tentang buah anggur dan kurma adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19, yang artinya adalah, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Ketiga, sumber pangan hewani yang banyak mengandung protein juga disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, yaitu daging seafood dengan susu. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang daging adalah Quran Surah Al-An'am ayat 142 sampai dengan 144. Ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu mengkaji prinsip gizi seimbang tersebut. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Pertama, Quran Surat Yusuf ayat 43 menjelaskan tentang tanaman gandum. Selain itu, Quran Surat Yasin ayat 33 juga menerangkan tentang biji-bijian yang berbunyi, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Tanaman gandum dan biji-bijian yang termaksud dalam kelompok pangan serealia mengandung sumber karbohidrat. Quran
Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 serta Quran Surah Yasin ayat 72 yang berbunyi, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan. Sementara itu, Quran Surah Fatir ayat 12 menjabarkan tentang makanan-makanan laut, sedangkan susu ditulis di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 66. Terakhir, kelompok makanan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan pun serta nyata dijabarkan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur-sayuran, bawang putihnya, ketimunnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Mutiara Nazara NIM 0801193324. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Jadi, berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan teman-teman, Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan laut, daging, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali air susu ibu atau ASI, untuk bayi yang berusia 0-6 bulan. Namun, Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah yang cukup dan dilakukan dengan teratur. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.